Renungan hari ini 13 bulan 12 2020. Janji keselamatan yang agung jangan diabaikan. Teks pembacaan Ibrani 2 ayat 1 hingga 4. Oleh itu, bagaimanakah kita boleh selamat jika kita tidak mempedulikan penyelamatan yang agung itu? Tuhan sendirilah yang pertama sekali mengisytiharkan penyelamatan itu, dan orang yang mendengarnya sudah membuktikan kebenarannya kepada kita. Ibrani 2 ayat 3. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kehidupan hari ini menuntut kita menjalani kehidupan yang disebut norma baru. Kenapa? Karena pandemik COVID-19. Menjalani kehidupan dengan norma baru dituntut demi keselamatan semua orang dengan menggunakan pelitup mulut, penjarakan sosial, dan kekerapan mencuci tangan dengan hand sanitizer untuk mengelakkan dari dijangkiti penyakit COVID-19. Ini dilakukan demi keselamatan agar tidak dijangkiti virus COVID-19. Jika kita abaikan norma baru ini, kemungkinan kita akan terdedah dengan jangkitan virus COVID-19. Begitu jugalah yang coba disampaikan oleh penulis surat Ibrani dalam teks renungan hari ini, bahwa demi keselamatan yang agung itu, haruslah lebih bersungguh-sungguh berpegang kepada ajaran-ajaran yang sudah didengar agar kepercayaan tidak ditinggalkan. Penulis membuktikan bahwa pengkabaran tentang keselamatan yang disampaikan oleh malaikat kepada nenek moyang, yaitu hukum Taurat, adalah benar, dan mereka yang tidak menuruti dan mentaati sudah menerima hukuman yang setimpal. Lalu penulis membuat pertanyaan, bagaimanakah kita akan luput jika kita mensia-siakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus dan oleh mereka yang telah mendengarnya, sudah membuktikan kebenarannya melalui Injil kepada kita. Di samping itu, kata penulis, Allah juga menguatkan kesaksian mereka dengan melakukan pelbagai mujizat dan keajaiban, serta membagi-bagikan Roh Kudus menurut kehendaknya sendiri. Menurut penulis surat Ibrani, berita keselamatan itu haruslah didengari dan harus lebih bersungguh-sungguh berpegang kepada ajaran-ajaran yang sudah didengari, karena semuanya sudah terbukti benar. Mula-mula Tuhan Yesus sendiri telah mengisytiharkan keselamatan itu, dan kemudian murid-muridnya. Kemudian Allah menguatkan lagi kesaksian murid-muridnya dengan pelbagai mujizat dan keajaiban, juga Roh Kudus. Sebagaimana kita agar selamat dari jangkitan virus COVID-19 dengan menjalani kehidupan norma baru. Begitu jugalah yang harus kita lakukan demi janji keselamatan yang agung tidak diabaikan. Berpegang teguhlah kepada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesuslah jalan kebenaran yang hidup. Tiada siapa yang dapat datang ke surga Bapa kalau tidak melalui Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi. Percaya karya penyelamatan melalui kematian Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan menyucikan kita karena Allah Bapa suci. Kita juga harus suci untuk dapat datang kepadanya. Dan juga percaya bahwa Yesus mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan dia akan datang kali kedua untuk menjadi hakim kepada mereka yang hidup dan yang mati. Kepercayaan inilah yang harus kita pegang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, karena itulah jaminan kehidupan yang sejati dan kekal, yaitu surga Bapa. Oleh itu, janganlah kita abaikan janji keselamatan dari Tuhan dengan berpegang teguh kepada ajaran benar yang sudah kita dengar dan melakukan kepercayaan itu dalam norma baru kehidupan seharian kita, karena kita sudah menerima janji keselamatannya melalui firman-Nya. Teguhkan hati dalam kehidupan mengasihi, dalam pengharapan. Janji keselamatan yang agung janganlah diabaikan.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kamu semua. Amin. Doa. Ya Tuhan, Roh Kudus menguasai jiwa kami agar berita baik yang kami terima, kami dapat terjemahkan dalam kehidupan seharian kami dengan kasih dan pengharapan. Ampuni kami jika kami mengabaikan janji keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.